Di sebelah saya adalah model patung Ibu Fatmawati Soekarno Putri yang tengah menjahit bendera pusaka merah putih. Ibu Fatmawati ini lahir di Bengkulu pada tanggal 5 Februari 1923 dan menikah dengan Soekarno waktu itu tanggal 1 Juni 1943. Beliau, Bu Fatmawati dan Soekarno dianugerahi 5 orang putra-putri. Yang pertama adalah Guntur, kedua Mega, ketiga Rahma, keempat Sukma, dan kelima Guruh. Ibu Fatmawati ini menjahit bendera merah putih atas perintah dari Soekarno yang menjelang kemerdekaan membentuk panitia bendera negara dan panitia lagu kebangsaan. Dalam sejarah, bahan dari bendera pusaka ini diambilkan dari gudang di Jalan Pintu Air Jakarta. Dan kemudian menjelang 17 Agustus 1945, Ibu Fatmawati menjahit bendera merah dan putih berukuran panjangnya 276 cm dan lebarnya 200 meter. Bendera yang dijahit oleh Ibu Fatmawati itu berkibar mengiringi peringatan proklamasi kemerdekaan mulai tanggal 17 Agustus 1945 hingga tanggal 17 Agustus 1968. Artinya 23 tahun bendera pusaka itu berkibar. Dan kemudian tahun 68 itu kemudian disimpan dan peringatan tahun berikutnya sudah menggunakan bendera duplikat. Dan yang kedua, keberadaan patung W.R. Supratman dan Ibu Fatmawati di Yogyakarta ini juga sebagai penanda spirit semangat Yogyakarta sebagai benteng revolusi. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Berita proklamasi kemerdekaan RI segera tersebar. Surat kabar Suara Asia yang terbit di Surabaya dan surat kabar Cahaya yang terbit di Bandung adalah surat kabar pertama yang menyiarkan proklamasi kemerdekaan. Radio Hosokanri Kyoku atau yang kemudian menjadi Radio Republik Indonesia dan kantor berita Yoshima atau sekarang dikenal dengan nama Kantor Berita Antara turut menyiarkan berita proklamasi kemerdekaan RI. 1 hari setelah kemerdekaan Republik Indonesia, 4 keturunan dinasti Mataram, yaitu Kasunanan Surakarta, Kasultanan Yogyakarta, Kadipaten Mangkunegaran, dan Kadipaten Pakualaman, mengirimkan kawat ucapan selamat kepada Presiden dan kemudian mengeluarkan maklumat 5 September 1945 yang menyatakan bergabung
menjadi bagian dari Republik Indonesia. Dukungan politik dari para pewaris kekuasaan Mataram ini merupakan modal politik bagi Republik yang baru berdiri. Baik penjajah Belanda maupun Jepang mengakui keempatnya memiliki posisi otonom. Presiden Soekarno menjawab dukungan dari para pewaris kekuasaan Mataram itu dengan mengeluarkan piagam kedudukan yang isinya negara menghormati hak asal-usul sejarah, kedudukan pemimpinnya masing-masing bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Piagam kedudukan presiden ini menjadi salah satu landasan primer penetapan status daerah istimewa bagi Surakarta dan Yogyakarta. Hanya saja status daerah istimewa Surakarta lantaran kondisi objektif yang berkembang tahun 1950 dicabut oleh pemerintah pusat dan Surakarta dimasukkan menjadi bagian dari Provinsi Jawa Tengah. Namun tidak bagi Yogyakarta. Dari kala itu hingga saat ini, status daerah istimewa Yogyakarta masih terus berlaku, di mana raja dan adipati bertahta adalah juga menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur DIY. Kedua orang pemimpin ini, Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Pakualang ke-8, secara tidak langsung itu sudah melakukan transformasi kekuasaan dari seorang raja yang sifatnya tradisional, ke seorang pemimpin yang nasionalis. Jadi mereka sudah mengubah konsep keagung binatoro yang sebenarnya itu adalah seorang raja yang sangat berkuasa terhadap wilayahnya, yang masing-masing menjadi seorang pemimpin yang kemudian mengedepankan kepentingan nasional dan kepentingan rakyat. Ya, tidak lagi kemudian mengedepankan kepentingan masing-masing wilayah, tapi sudah melakukan transformasi terhadap kepentingannya, tidak lagi kepentingan kesultanan, tidak lagi kepentingan Pakualaman, tapi kepentingan kebangsaan dan kepentingan nasional. Salah satu bukti bahwa Jogja adalah benteng revolusi, yakni adanya piagam kedudukan yang itu memang menjadi salah satu pendorong semangat ya, khususnya Kesultanan maupun juga Kadipaten pada waktu itu ketika proklamasi tiba, kemudian mengirimkan telegram, dan pada posisi itu piagam kedudukan yang diberikan oleh Bung Karno yaitu selaku Presiden Republik Indonesia kepada Yogyakarta itu menegaskan begitu apa yang sebelumnya disampaikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX bahwa saya berdiri di belakang Bung Karno dan Bung Hatta, itu tidak lain adalah sebenarnya menjamin begitu. Kalau dalam konteks mungkin beberapa literatur sejarah itu mengatakan bahwa proses bergabungnya itu dari sisi politik maupun dari sisi cita-cita itu menjadi satu yang tidak bisa dipisahkan begitu. Upaya untuk terus merawat ingatan sejarah bangsa, khususnya peristiwa proklamasi kemerdekaan RI, dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya dengan media visualisasi. Aktivis Gerakan Kebangsaan Yogyakarta, Widihasto Wasana Putra, berinisiatif membuat patung perunggu setinggi 2 meter. Patung tersebut adalah pencipta lagu kebangsaan Indonesia, Wage Rudolf Supratman, dan penjahit bendera pusaka merah putih Fatmawati. Patung keduanya akan diletakkan di ruang publik Yogyakarta sebagai upaya mengedukasi masyarakat pentingnya selalu mengingat nilai-nilai kejuangan para pejuang kemerdekaan dan juga menandaskan Yogyakarta sebagai benteng revolusi. Patung Wage Rudolf Supratman dan Ibu Fatmawati yang tengah menjahit bendera merah putih itu kita buat dengan ukuran setinggi 2 meter dan dikerjakan hanya dalam waktu kurang dari 3 bulan. Karena memang gagasan untuk menciptakan patung ini tidak lahir dari rapat ataupun hal-hal yang sifatnya formal, tapi lahir dari
spontanitas. Dan kami berterima kasih kepada pihak-pihak teman-teman seperjuangan yang mendukung gagasan merealisasi patung ini, khususnya kepada kawan saya, seniman Jusman, yang sudah totalitas menciptakan karya. Keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan sejak 17 Agustus 1945 berada di pundak setiap komponen negara. Kemerdekaan bangsa seyogyanya diisi dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab tinggi, dilandasi semangat patriotisme. Yang kemudian dari perjanjian Romoyen inilah kemudian salah satunya adalah memerintahkan untuk menarik tentara Belanda dari Yogyakarta dan kemudian memulangkan atau mengizinkan kembali para pemimpin Indonesia itu masuk kembali ke Yogyakarta. Dan itu terjadi pada tanggal 29 Juni 1949 yang kemudian dikenal dengan peristiwa Jogja Kembali. Artinya TNI yang sejak agresi militer kedua itu melakukan gerilya itu masuk kembali ke Yogyakarta. Kemudian para pemimpin Indonesia yang ditangkap, yang diasingkan Belanda ke Sumatera terutama, itu kemudian kembali lagi ke Yogyakarta. Dan juga pemerintah darurat militer yang ada di Bukit Tinggi itu kemudian masuk kembali ke Yogyakarta, Syafruddin Parwira Negara, untuk menyerahkan kembali mandat yang diberikan mereka kepada Soekarno. Dan inilah yang disebut sebagai Jogja Kembali. Sebagai penanda akhir bahwa peristiwa yang tidak bisa dilupakan dari gerakan revolusi di Yogyakarta pada khususnya adalah peristiwa Jogja Kembali. Peristiwa ini sekaligus sebagai penutup begitu dari revolusi, yaitu tonggak revolusi yang berjalan selama sekian bulan dan menuju tahun ini. Kenapa Jogja Kembali menjadi peristiwa yang penting di dalam rangkaian revolusi Republik Indonesia itu? Karena pertama, peristiwa ini adalah peristiwa yang secara de facto dan de jure menegaskan bahwa Indonesia masih ada, yaitu ibu kota Republik Indonesia masih ada, dan kemudian mengakhiri seluruh pertempuran atau mengakhiri seluruh peristiwa yang memang terjadi di Yogyakarta. Karena sebelumnya peperangan yang luar biasa, saya tidak tahu ujungnya sampai kapan begitu, tapi begitu kemudian mendapatkan kepastian, maka kemudian tercetusnya proklamasi kedua, yang sebenarnya peristiwa itu dimulai dari 24 Juni, 25, 26, 27 sampai kemudian tanggal 29 itu terjadi proses penarikan pasukan Belanda karena dianggap perang sudah selesai begitu. Sultan Hamengkubuwono ke-9 menyampaikan proklamasi kedua, dan itu secara penuh mengakhiri bagaimana proses pergolakan revolusi kemerdekaan yang sudah diinisiasi lama sejak Agustus, bahkan sebelumnya, yang itu kemudian memberi satu catatan tersendiri bagaimana Jogja menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Republik Indonesia. Berbagai ancaman disintegrasi bangsa yang kerap muncul dalam bentuk politisasi agama dan sentimen etnis serta separatisme harus dikikis habis. Demikian pula dengan praktek-praktek korupsi, khususnya di kalangan penyelenggara negara, harus diberangus. Aparat penegak hukum pun juga harus bersikap profesional dan menjunjung tinggi integritasnya. Jangan sampai penegakan hukum tajam ke bawah, namun tumpul ke atas. Penyelenggara negara juga harus terus mengingat asas Salus Populi Suprema Lex Esto atau keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Hanya dengan cara itu, bangsa kita akan selamat dan menjadi bangsa yang gemah ripah loh jinawi, toto tentrem, titi kerto raharjo.